Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu adzim. Hadaratul mukarramin, para sahimin sahimat, para hadirin hadirat, bil khusus pimpinan Matahari Mall, Matahari, kalau pimpinan Matahari Allah ya. Pimpinan Mall Matahari Ciputra Bapak Nuri, mudah-mudahan beliau senantiasa dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ibu, para bapak, para abang, para empok, ini santai-santai aja karena sore-sore gitu lemes. Ngajinya jangan serius-serius sekali ya. Ini wayah-wayahnya lihat karet gelang kayak ini. Untung karpetnya nggak hijau disangka cincau ini ya. Semua yang hadirin hadirat di tempat ini mudah-mudahan senantiasa berada dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur dari Allah Rabbul Ghafur, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah udah kasih kita banyak. Allah udah kasih kita banyak sekali. Sehat itu mahal, kita belajar dari 2 tahun yang lalu. Usia itu mahal, kita belajar dari 1-2 tahun yang lalu. Bahwa keadaan seperti sekarang ini mahal sekali. Masya Allah. Pembukaan di Matahari sampai ditunda setahun. Ya Ustaz, nanti buka Mall Matahari Ciputra siap. Setelah itu seminggu nggak ada kabar, nggak ada berita sampai tahun selanjutnya. Karena memang pandemi. Kemudian dibuka, kemudian berjalan. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang mau kita dustakan? Bahwa kita dikasih sehat, bahwa kita dikasih panjang umur, bahwa kita masih dikasih pekerjaan. Di luar sana banyak orang yang merindukan pekerjaan, orang yang nyari-nyari pekerjaan. Kita masih ada pekerjaan, maka bersyukurlah kepada Allah, maka akan menjadi nilai lebih apa yang ada pada diri kita. Maka kata Nabi, qad aflaha man aslama wa rizquhu kafafa wa qanna'allahu bima atah. Dikasih sehat aja alhamdulillah. Itu dulu tuh, syukur dulu penting. Setelah bisa syukur, baru Allah akan tambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Kan rumusnya rezeki itu ada di kita nih. Nyari rezeki itu rumusnya sudah ada di kita. Yang pertama syukur yang ada, kemudian ikhtiarkan yang belum ada. Yang ada disyukuri dulu, alhamdulillah. Baru kita ikhtiarkan yang belum ada pada diri kita dengan sebuah keyakinan bahwa semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Semua rezeki karunia yang hebat-hebat di luar milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, mobil yang 2 pintu ya, kemarin apa namanya? Semua yang murah banget gitu ya. Itu milik Allah Subhanahu. Rumah yang mewah, tanah yang luas, yang menggerakkan orang-orang datang ke tempat kita untuk belanja, emang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita mengikhtiarkan saja, maka jangan jauh-jauh sama yang punya. Ya, kita pengen rezeki yang banyak, tapi kita menjauh dari yang punya. Mau gimana? Kita minta rezeki Allah, Allah marzuqni rizqan wasi'an halalan thayyiban. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang banyak. Apalagi doa sholat duha itu tadi, sholat duha itu doa agak serem itu. Allahumma in kana rizqi fis sama fa'anzil. Ya Allah, kalau ada di langit turunin. Wa in kana fil ardi fakhri, kalau ada di bumi keluarin. Wa in kana fil ma'i wal bahri fa'atli', kalau di laut, di air, maka munculkan, terbit. Itu luar biasa. Dan itu boleh. Masalahnya adalah kita sudah dekat belum sama yang punya rezeki itu.
Kita sudah mendekat apa belum? Jangan-jangan kita maksiat, ya. Jangan-jangan kita maksiat kepada Allah Subhanahu gimana Allah mengasih rezeki banyak kepada kita. Maka yang pertama adalah syukuri dan jangan jauh dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rezeki itu. Ibrahim bin Adham. Dulu Ibrahim bin Adham itu seorang ulama besar, tapi dari kalangan bangsawan. Ulama besar dari kalangan bangsawan. Anak raja, anak raja dari kalangan istana. Kemudian itu biasa hobinya kalau orang bangsawan zaman dulu itu berburu. Berburu nih, hobi kan beda. Sultan sama rakyat jelata beda hobinya. Sultan berburu, rakyat jelata main karet gelang. Jadi berburu, hobinya berburu. Ketika dia berburu, makanannya itu pas mau makan, makanannya diambil oleh burung. Makan terbang, diambil oleh burung, terbang. Anak sultan ini marah, ngamuk, nggak bisa urusannya. Kejar itu burung, dicari itu burung, turun naik gunung, dicari lagi. Ternyata burung ini membawa makanannya itu ke orang yang diikat, gak bisa ngapa-ngapain. Burung itu ngasih makan, burung itu ngasih minum. Ini anak istana ini masih belum insaf nih, belum hijrah nih. Begitu dikejar oleh dia. Pulang. Kok bisa-bisanya kamu dikasih makan burung? Udah berapa lama di sini? Saya di sini sudah seminggu, Pak. Di sini sudah seminggu. Kenapa begini? Saya ini bawa barang, kemudian dirampok, diikat, dilemparkan ke sini. Dan selama seminggu itu yang ngasih makan dan minum saya adalah burung tersebut. Ini yang dimaksud bahwa setiap seseorang rizkinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita gimana dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah pelajaran dari puasa ini adalah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang ini bulan Ramadan orang suka salah. Orang suka salah mengartikan Ramadan. Biasanya Ramadan ini diartikan sebagai bulan bermalas-malasan. Orang kerja malas, orang ikhtiar malas, orang yang lain tidur aja. Padahal bulan Ramadan ini adalah banyak peristiwa besar terjadi di bulan Ramadan. Ya. Peristiwa besar. Nabi nggak berkurang semangatnya di bulan Ramadan. Kenapa? Karena keberkahan banyak turun di bulan Ramadan. Ketahuilah sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Kalau di zaman Nabi Muhammad SAW terjadinya Fathul Makkah. Tahu Fathul Makkah? Ditaklukkannya Makkah. Terjadi bulan Ramadan. Nabi itu perang Tabuk di usia 60 lebih usia Nabi. Berjalan Nabi dari Tabuk pulang ke Madinah bulan Ramadan. Khandaq, peperangan Khandaq itu terjadi di bulan Ramadan. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Orang Islam mengalahkan Mongolia. Peperangan Ain Jalut itu terjadi di bulan Ramadan. Bahkan kemerdekaan Indonesia ini terjadi di bulan Ramadan. Berkah banyak di bulan Ramadan. Bisa kita ambil. Syaratnya adalah Ramadannya yang benar. Syaratnya adalah Ramadannya betul-betul mendekatkan kita kepada Allah. Lihat di dalam perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Terus ayat akan ketemu ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Inilah esensi dari Ramadan. Apa kata Allah? Ya Muhammad, apabila ada yang bertanya tentang keberadaanku, katakanlah fa inni qarib. Sesungguhnya aku ini dekat, gak pernah menjauh. Hanya hambaku saja yang menjauh dariku. Maka ritual puasa tadi harus mampu mendekatkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah seperti itu, fal yastajibu li wal yu'minu bi. Minta kepadaku doa. Mana doanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa ini kan luar biasa, Pak. Kalau kita pikir-pikir puasa ini luar biasa. Kita tinggalkan sesuatu yang paling substantif
dalam hidup kita. Ya. Kita disuruh zakat kalau punya duit. Ya. Kita disuruh sedekah kalau ada lebihnya, baru sedekah. Kita disuruh sholat, ninggalin waktu kerja paling 5-10 menit. Puasa ini luar biasa. Dari subuh sampai dengan maghrib nggak makan loh. Padahal kebutuhan makan itu perkara yang paling pokok, tinggalin. Nggak minum loh. Pernah ada aturan pemerintah atau aturan perusahaan tidak makan dan tidak minum selama sehari, urusannya demo se-Indonesia. Ya, udah demo nggak? Demo, dilarang makan dan minum. Ini Allah bilang jangan makan, jangan minum. Istri yang tadinya halal tiba-tiba jadi haram. Biar bolak-balik di depan kita habis mandi haram di siang hari. Padahal itu kebutuhan pokok. Tuh, kan? Ini dilarang semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesannya Allah mau bilang, aku mau tes. Aku mau coba tuh hambaku, bener nggak dia imannya kepadaku? Ternyata bener, enggak makan, enggak minum. Perkara yang paling pokok dari pagi subuh sampai dengan maghrib. Gimana puasa nggak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Terus PR-nya di mana Ustaz? PR-nya sebelah mana nih? Lah, kalau puasa sudah sanggup meninggalkan perkara yang paling pokok, kenapa perkara yang lain belum kita kerjain? Kenapa sholatnya belum dijalani? Kenapa sholat asarnya dilewat? Kenapa sholat zuhurnya nanti? Kenapa sholat subuhnya masih balapan sama duha? Padahal itu cuma sebentar. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kunci hidup bahagia, kunci merubah menjadi bahagia itu ada pada diri kita. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, sebelum kita doa sama-sama, saya ingin disampaikan dua ayat yang pegang betul ayatnya. Pegang betul ayatnya. Dan ini menjadi pegangan kami semua, kita semua. Apa yang pertama kata Allah? Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Ini yang jadi pegangan hidup saya. Ini yang jadi pegangan hidup saya. Apa? Betul artinya ayat yang lain kita baca, kita pahami, tapi ini betul favorit sekali. Favorit sekali saya dengan ayat ini. Apa kata Allah? Man 'amila sholihan, siapa orang yang beramal soleh, min dzakarin aw untha, laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, syaratnya dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka Allah akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Amal soleh, iman, berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada kita sesama. Udah patokannya, itu amal soleh itu. Sama Allah baik, sama makhluk Allah baik. Maka Allah jaminkan kehidupan yang lebih baik, makin baik, makin baik, makin baik. Saya katakan ayat ini jadi pegangan hidup saya karena saya tes benar. Karena saya bukan ngetes Allah, tetapi mengkristalkan keyakinan yang ada pada diri saya. 10 tahun yang lalu saya sama. Saya orang Cikupa, sama saya bekerja. Yang merindukan gaji 2 digit dan 3 digit sama gitu. Ya. 10 tahun yang lalu. Saya IT consultant, saya kerja di bidang konsultan politik juga, itu selama 3 tahun. Kemudian saya hijrah. Kemudian hijrah. Saya pikir ketika hijrah itu saya masih bekerja. Saya masih bekerja part time, ya, di beberapa sebagai konsultan di beberapa. Tahun ini saya bersama anak-anak ini tinggal 30 bersama-sama di rumah. Saya hanya bilang sama anak-anak, ayah tahun ini hanya akan menyibukkan saja, tapi ini hanya untuk kita, memang kita di bidang dakwah, jangan pada berhenti habis ini ya. Saya bilang sama anak-anak, ini anak-anaknya ada di sini, tugas kita cuma menjadi baik saja di mata Allah. Jangan sakiti makhluk Allah yang lain, jangan tinggalkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan lihat apa yang Allah perbuat dalam kehidupan kita. Alhamdulillah,
saya nggak kerja, keluarga saya nggak ada yang kerja, dan anak-anak ini sampai hari ini masih bersama-sama di tempat kami menghafalkan Quran, nyantri tanpa ada satu proposal pun keluar dari tempat kami. Nggak ada. Ya. Kita tunggu. Tugas kita beramal soleh, berkhidmah, melayani orang, kebutuhan agamanya. Kita lihat apa yang Allah buat sama kita. Kalau kita saja yang seperti itu dicukupi rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalah lagi bapak-bapak yang masih keluar rumah, yang masih punya perusahaan, yang masih punya pabrik, yang masih punya pekerjaan, yang masih pantas Allah datangkan rizkinya lebih pantas kepada bapak-bapak. Jadi masalahnya di mana? Amilah solihan tadi. Beramal solehnya mungkin kurang. Pak Nuri tadi bilang sedekah, mana kosot sodakotun bin malik. Saya tidak bertemu dengan orang-orang yang mensedekahkan hartanya untuk kami membangun pondok atau majelis, kecuali bal yazdad, bertambah dan bertambah dan bertambah. Karena itu janji Rasulullah, mana kosot sodakotun bin malik, nggak akan mengurangi sedekah ini dari harta kalian. Masalahnya kita was-was. Masalahnya kita tidak tenang. Sedekah balik enggak ya? Balik enggak ya? Enggak balik beneran. Ya, enggak balik beneran. Ada satu filosofi sedekah yang paling saya senang, karena orang bersedekah itu sebetulnya Allah mewajibkan kepada kita bersedekah untuk menjadikan kita bahagia, Pak. Setelah saya bersama anak-anak belajar, kenapa sih saya suka nakal cara berpikirnya? Kenapa Allah wajibin kita puasa? Kenapa Allah nyuruh kita sedekah? Ternyata untuk bikin kita bahagia. Katakanlah contohnya sedekah yang ada dalam pikiran saya setelah coba mendalami gitu ya, dengan pikiran-pikiran yang liar gitu ya. Ternyata bersedekah itu kalau kita akan bikin kita bahagia, dan Allah wajibkan kita sedekah untuk kita bahagia. Katakanlah kita sudah sedekah 10.000, 20.000, 30.000. Syuk, perhatikan dalam hidup kita. Apakah pernah dalam hidup kita tidak pernah? Apakah dalam hidup kita apakah tidak pernah dalam hidup kita kehilangan? Pasti kita pernah kehilangan. Ada yang kehilangan motor, ada yang kehilangan sendal, ada yang kehilangan uang, dompetnya hilang, ada rumahnya masuk pencuri. Pasti dalam hidup kita pernah kehilangan materi, pasti pernah. Terus apa hubungannya Ustaz dengan sedekah? Sedekah itu kita belajar ditinggalkan oleh sesuatu yang kita punya dan kita bahagia. Orang sedekah bahagia enggak? Bahagia. Orang bisa sedekah senang enggak? Senang. Aslinya orang yang bersedekah itu lebih senang daripada yang dikasih. Daripada yang dikasih. Maka ketika kita terbiasa sedekah, kehilangan sesuatu materi dari hidup kita biasa-biasa saja. Orang biasa sedekah, kemudian sholat Jumat, sendalnya hilang. Yang biasa sedekah santai aja, ya udah. Yang pakai juga ke masjid biarin aja, besok saya beli lagi. Kemarin sedekah juga lebih dari itu, santai aja. Yang nggak biasa sedekah Jumatan, sendalnya hilang, satu RW tahu. Ini ketua DKM nggak beres nih, saya nggak bakalan sholat di situ lagi, saya nggak bakalan sholat Jumat lagi, sendal saya hilang. Ya, jadi orang yang biasa sedekah, orang yang biasa sedekah, mangganya dicuri satu. Orang biasa sedekah, biarin aja, orang kemarin juga satu plastik saya kasih Pak RT kok, saya kasih anak-anak yatim kok, santai saja. Nggak pernah kita dalam hidup ini tidak kehilangan, pasti pernah merasakan kehilangan. Terus kemudian kita bersedekah makin kuat, makin hebat.